apa aja yang bisa dimasukin ke streamer bot, apa aja yang bisa kalian lakukan lah, apa aja yang bisa kalian lakukan di streamer bot. Eh, Kalau pertanyaannya apa aja yang bisa kalian lakukan di streamer bot, itu apapun sebenarnya. Apapun bisa kalian lakukan di streamer bot. Eh, tapi biasanya semakin rumit apa yang kalian lakukan di streamer bot, kalian bakalan lebih apa ya? Kalian bakalan lebih sulit. Kalian akan menjadi lebih sulit dan akan menjadi lebih banyak yang digunakan gitu. Apa kayak misalnya kita pakai plugin tertentu dan eh, apa banyak banyak hal-hal kayak software-software tambahan gitulah biar untuk menyempurnakan ini gitu. Jadi sebenarnya streamer bot ini mau dipakai sesederhana mungkin bisa, tapi mau dipakai serumit mungkin juga bisa. Dan enaknya dari streamer bot adalah dia punya yang namanya karena streamer bot ini dia itu adalah aplikasi, bisa dibilang aplikasi open source gitu ya, aplikasi free, dan eh, yang ngebangun itu komunitas. Jadi eh, kelebihannya adalah kita bisa eh, kita bisa ini nih, melihat apapun yang lagi mereka bangun di sini. eh Kalian bisa download streamer bot di streamer.bot ya. Nah, mereka punya Discord, mereka punya, ya karena base-nya, sekali lagi base-nya community, jadi eh, kalian bisa tanya apapun dan eh, apa melihat apapun yang sedang mereka bangun gitu. Bahkan eh, apa yang teman-teman kita pakai mungkin bisa kita tahu juga di streamer bot ini. Aku kebanyakan belajar di sini juga nih. Bahkan ada kayak supportnya ini, kalian bisa join ke Discordnya. Kalau misalnya mungkin kalian terbiasa bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris ya. Atau kalau mau yang paling sederhana adalah ngebaca dokumennya. Atau yang paling gampang lagi, mungkin kalian bisa lihat videonya si ini, dua dua orang ini. VR Flood sama Andi Lipi ini dia eh, paling paling sering ngebahas streamer bot sama Nati sebenarnya. Tapi Nati itu biasanya dia di stream dia. Nah, mungkin kita kita coba dari yang paling sederhana kali ya. Eh, di tempatku, di streamer botku itu yang paling sederhana adalah, mungkin yang paling sederhana adalah eh, apa nih, chat comment. Chat comment ini paling sederhana. Jadi ketika kita ini bisa buat ngegantiin apa namanya, bisa buat ngegantiin yang namanya eh stream element yang biasanya kita tanda tanda apa, exclamation mark apa gitu misalnya, SO, atau eh ini ada rate message, terus mungkin ID kalian, misalnya kalian main Valo, kalian main Apex, atau kalian main game-game multiplayer yang kalian sering mainin gitu. Kalau misalnya kalian pengen ngajak party temen, atau biar teman kalian mau buat apa ya, mau nge-add kalian gitu,
Daripada kalian bingung, mending kalian bikin kayak chat komennya aja gitu. Kayak di sini eh apa namanya? Ada YouTube, ada follow, di sini ada rate, ada alert. Mari kita mulai dari yang paling sederhana dulu lah ya. Itu bot yang bisa dinamain sendiri itu. Iya, bener. Jadi gini, eh kalau misalnya aku kasih contoh misalnya ya, eh ini kalau di-up di YouTube sih pasti bakal aku simpen videonya. Bisa. Nanti aku bakal bakal cut untuk aku upload di YouTube mungkin ya. Nah, mungkin gini, salah satu contohnya. Selamat siang, Pak. Selamat datang, guru-guru. Kita bikin exclamation mark YouTube. Kita tulis di chat ya. Kita eh, ketik itu dia langsung keluar. Ini yang paling sederhana banget. Eh, ini botku. Jadi bot itu sebenarnya ya, bot yang bisa kalian namain sendiri itu sebenarnya adalah akun Twitch kedua kalian yang kalian gunakan sebagai bot. Jadi istilahnya eh, si aplikasi ini dia ngirim pesan atas nama kalian eh, dengan akun kedua kalian gitu, akun Twitch kedua kalian. Itu bisa dilihat di mana? Di sini. Ntar aku turunin. Ini aku ilangin dulu deh Lightstone-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Di sini ada namanya apa ya, lupa aku. Platform. Bukan platform dong. Aku lupa sendiri. Jadi kalian itu bisa login di sini. Kalian bisa login dua akun. Yang pertama ya platform account. Nah, ini dia. Benar. Jadi ini ada dua akun yang aku masukin. Yang pertama akun streamku dan yang kedua akun bot. Ini kalian bisa pakai ini atau kalian nggak harus pakai ini pun nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya kenapa kok aku pakai akun bot yang namanya berbeda itu alasan alasan lucunya adalah eh alasan lucunya adalah biar keren aja. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lainnya sih sebenarnya. Cuma alasan alasan keren aja, biar keren aja gitu. Bisa dipakai di YouTube juga bisa. Jadi eh tiap platform itu, karena tiap platform itu punya apa ya, semacam kekhasannya sendiri-sendiri, itu emang masing-masing bisa. Jadi di YouTube ini kalian bisa langsung login juga aja sebenarnya. Nanti eh, kalian bisa langsung memakai si streamer bot ini, dan karena mungkin YouTube itu nggak sebanyak apa namanya, nggak sebanyak Twitch ya functionality-nya. Jadi kalian lebih mungkin nggak bakalan banyak yang bisa dilakuin, kayak misalnya eh mungkin prediction bisa ya, polls bisa ya, tapi prediction kan nggak bisa. Prediction atau channel point eh dan lain sebagainya itu nggak bisa. Jadi apa namanya, mungkin akan jadi lebih sederhana kalau misalnya kalian pakai YouTube. Nah, yang pertama tadi di action ini sebenarnya cara bikinnya gampang banget sih. eh Ntar kita gedein ya biar terlihat. Nah,
Kalau misalnya kalian udah terbiasa eh, di SD dulu kalian ada pelajaran TIK nggak? Jadi di SD ku dulu itu ada pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Ada satu materi di mana ketika kita belajar itu kita disuruh belajar yang namanya eh, Microsoft Office PowerPoint. Nah, Microsoft Office PowerPoint itu kita salah satu materi yang perlu dipelajari dan kalian perlu bisa adalah belajar bikin kuis. Nah, kalian kalau misalnya terbiasa bikin slide atau terbiasa make Microsoft PowerPoint, harusnya make Streamerbot ini akan sedikit lebih mudah karena semuanya modelannya kayak gitu. Kalau misalnya kalian pernah bikin animation di PowerPoint pakai segala urutannya, itu kalian bisa terapin juga di sini sebenarnya. Sebenarnya sesimpel itu. Nah, yang paling gampang mungkin ini ya. Kita coba Lurk ini. Kalau misalnya kalian tulis Lurk, nanti dia langsung keluar apa namanya kata-kata sama username-nya kan. Nah, kelihatannya eh, kalau misalnya di stream elemen itu gampang banget karena kalian tinggal masukin kata-kata yang kalian mau terus tinggal kalian kasih username gitu kan. Di sini juga nggak jauh beda sebenarnya. Mari kita lihat di sub actionnya ini ya. Jadi penjelasan paling sederhananya adalah ini namanya tab action. Ini semua hal yang bisa kalian yang bakalan kalian lakukan, maksudnya induknya gitu. Induk dari apapun yang kalian mau itu kalian tulis di sini dan kalian bikin di sini. Jadi istilahnya apa ya? Menu utamanya lah action itu. Nah, dalam satu action itu kalian bisa bikin beberapa sub action. Dan sebenarnya dalam satu action yang baru kalian bisa bikin dia nyambung ke sub action yang lain. Itu juga mungkin banget. Terus banyak sih hal yang bisa eh, hal yang bisa kalian lakukan. Nah, di dalam action ini kita coba pilih lurk. Salah satunya lurk kan. Nah, lurk ini dia tidak termasuk dari mod chat, jadi semua orang yang ngechat exclamation mark lurk itu bakalan keluar bakalan nge-trigger sub action. Jadi kalau teks itu kalian nanti bakalan masuk ke ini, namanya trigger ini. Trigger command ini kalian bisa create langsung. Ketika nanti kalian triggernya ini nyala, kata ini kedetek, kalian langsung bisa mengeksekusi sub action yang ada. Ini yang paling sederhana ya, lurk, terus dia exclamation mark lurknya ini ketulis di chat, kalian bisa sub action yang ini langsung jalan. Di sini aduh nggak kelihatan ya karena window capture. Kita gedein kali ya. Gimana caranya nih? Gedein. Nah, di sini ada namanya message action. Message action ini apa? Karena di sini aku sub actionnya itu adalah Twitch message, jadi ketika apa namanya ada satu pesan yang actionnya itu kalian dapatkan, nanti sub actionnya bakalan langsung keluar.
Sub action yang aku pilih adalah Twitch message. Jadi ketika nge-trigger itu sub action yang keluar adalah message action. Ini bisa kalian pilih juga antara bot atau broadcaster. Kalau misalnya kalian ngerasa cuman pengen punya satu akun aja, kalian nggak perlu bikin satu akun baru cuman buat bikin bot Twitch gitu. Karena sebenarnya nggak begitu penting juga gitu. Cuman kelihatan keren aja. Dan atau kalian bisa masukin akun teman kalian yang misalnya jadi apa namanya? Misalnya jadi semacam apa ya? eh akun teman kalian yang moderator gitu mungkin. Bisa kalian loginkan di sini gitu. Kalau teman kalian mau ya untuk jadi akun bot. Tapi menurutku kalau misalnya kalian nggak bisa eh, dan malas buat akun baru, kalian bisa langsung aja gitu. Kalian bisa langsung aja eh, pakai preferred account bot. Ini coba ya. Ini kita ganti akunnya jadi broadcaster. Kita oke. Kita akan lihat di OBS-nya. Nah, kita akan mencoba OBSception ya. Kita tulis di sini. Lur. Nah, ini jadi aku sendiri as a broadcaster yang ngirim. Nah, tapi jeleknya adalah ini. Jadi kayak di sini gambarnya broadcaster gitu. Sebenarnya kalian bisa apa namanya? Kalian bisa pakai bot ini jadi istilahnya ngebedain aja lah gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya broadcaster biasanya orang lebih notice ya, orang lebih notice, wah ini yang broadcasternya gitu. Nah, oke. Itu yang paling sederhana ya. Di sini apa yang bisa kalian tulis dan apa yang bisa kalian dapatkan, eh, data apa yang bisa kalian dapatkan dari Twitch itu sebenarnya macam-macam. Di sini aku tulis set to let you go, terus dia nanti kan keluar namanya nih, kayak yang di sini tadi. Dia kan keluar namanya nih, Pixelotep. Siapa yang nulis lurk ini gitu. Mari kita pinggirkan sedikit. Tapi itu kalau akun lain bukan akun broadcasternya harus jadi moderator nggak? Harus jadi moderator. Karena istilahnya dia bisa jadi punya apa ya, kuasa lebih gitulah. Mungkin kalau di YouTube itu ya, gambar kunci Inggris warna biru ya. Nah, itu. Nah, ini Pixelotep ini itu sebenarnya sama aja kayak stream element. Kalian bisa tulis di sini hampir sama ya. Persen user persen. Nah, kalian dapat ini dari mana? Di sini sebenarnya paling gampang kalian bisa lihat di dokumennya streamerbot. Semuanya udah dijelaskan di sini. Mari kita coba lihat ya. Streamerbot documentation, terus streamerbot aja. Dah, salah. Docs. Nah, ini dia. Oke, kita kembaliin dulu. Nah, oke. Kita kasih lihat di sini ya. Di sini itu banyak banget yang bisa kalian pelajarin. Aku hampir ada kali 2 minggu ngebacain ini semua yang kira-kira bakalan aku pakai dan aku butuh gitu. Oke, yang paling penting adalah kalau misalnya kita pakai Twitch, kita baca di bagian yang mau kita lakukan gitu. Misalnya tadi kita ingin mendapatkan informasi dari apa tadi streamer bot tadi, user ya.
kita pengen bikin kalau lurk itu orangnya yang ngechat lurk itu yang kalian keluarin namanya. Kita bisa langsung lihat di sini. Salah satu anunya kita bisa langsung cari di mana sih? Action, terus sub action. Kita cari dulu. Sub action. Nah, ini dia. Jadi di sub action ini banyak sub action yang bisa kalian lakukan. Yang bisa langsung kalian cari juga di sini. Apa-apa aja gitu. Nah, kalau kalian mau penasaran apa aja, kalian bisa cari di nah ini variabel ini. Jadi variabel ini apa ya, bisa dibilang dia mendapatkan informasi dari stream kalian, dari chat, dari apapun sebenarnya. Kebanyakan dari chat. Dan argumen ini bisa kalian tulis macam-macam. Ini misalnya ya, di argumen ini ada yang namanya username, terus dan yang jelas semua base-nya yang generik, semuanya dari Twitch, dari YouTube dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya kalian mau tahu, mau mengganti namanya atau mau menyesuaikan dengan apa yang kalian harapkan, itu biasanya semua argumen diawali dengan simbol persen dan diakhiri dengan simbol persen. Apapun itu. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa baca-baca documentationnya Streamerbot ya, dengan apa namanya, untuk mikir nih kira-kira apa yang pengen kalian lakukan dengan Streamerbot ini gitu. Dari yang mungkin sesuatu yang sederhana kayak misalnya lurk ini kita ganti jadi bot lagi ya. Kita gedein lagi. Atau kayak misalnya read message. Read message ini juga bisa kalian tulis. Misalnya kalian mau, kalau di Twitch kan bisa ya, read message, kalian tulis read message-nya, terus kalian tulis emoticonnya. Apa di sini bilangnya? Stickers, emotes ya, emotes yang frequently used gitu misalnya. Nah, setiap emote itu kan punya nama ya. Kalau misalnya kalian hover ke emote kalian, itu pasti langsung keluar namanya. Kayak misal Tom Raid atau ini apapun gini. Hey guys atau Kappa ini. Nah, ini kalau kalian tulis sebenarnya kayak misalnya ini ya, Kappa. Nah, dia langsung keluar kalau misalnya kita enter, dia langsung keluar emotnya sesuai sama apa yang kita tulis. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk bikin read message dari apa ya, dari emot. Misalnya kalian butuh emot gitu di read message kalian. Menurutku read message itu paling simpel karena dia kita cuman nulis aja gitu apa yang mau kita kasihkan ke viewer gitu, tanpa harus ada variabel kayak lurk tadi dan hal-hal yang bisa dibilang agak lumayan rumit gitu ya. Atau ini kayak misalnya ID follow gitu, atau YouTube gitu. Kalian bisa langsung tulis aja di sini. Nah, gimana cara nambahin sub action? Kalian bisa langsung pencet di sub actionnya. Nah, ini kalian bisa tinggal milih nih apapun. Misalnya kita minta dari Twitch, kalian bisa langsung klik terus Twitch, kita cari di Twitch,
Di sini ada banyak banget pilihan. Bahkan kita bisa ngebikin ketika viewernya minta adain iklan dong gitu, misalnya nulis exclamation mark iklan gitu. Nanti eh, Twitch-nya langsung ngejalanin iklan, itu juga bisa. Itu salah satu fungsi yang sebenarnya kayaknya nggak ada orang yang mau ya. Nggak banyak orang yang suka, tapi ini bisa kepake banget. Atau misalnya kalian mau ngumpulin satu iklan di scene Be Right Back kalian gitu. Jadi ketika kalian pindah ke scene Be Right Back, kalian apa namanya, langsung ngejalanin iklan, itu bisa juga. Sesimpel apa ya, semenarik itu gitu. Tapi eh, walaupun menurutku bukan rocket science ya, maksudnya nggak akan serumit itu gitu, tapi emang perlu belajar sih. Dan banyak banget tutorial yang ada di internet. Kalau misalnya kalian kapan-kapan perlu buat kalau buat gini gimana gitu, tanyain aja ke aku, nanti siapa tahu aku bisa bikinin konten yang spesifik tentang itu gitu. Di sini kalian bisa macam-macam nih, ada ads atau channel. Kalian bisa ngasih lihat viewer count kalian. Terus kalian bisa bikin apa, exclamation mark clip, kalian bisa ngeklip juga. Terus misalnya kalian bisa bikin stream marker, yang itu mungkin bakalan aku pakai juga, karena aku buat kalian nih, buat kalian yang apa ya, streamingnya nggak cuman buat streaming doang, atau streamingnya nggak yang cuman buat seneng-seneng biasa aja gitu, yang streamingnya pengen kalian jadiin konten gitu. Streamnya, hasil streamnya pengen kalian jadiin video TikTok atau video Instagram, itu kalian bisa pakai ini, namanya stream marker. Jadi stream marker ini semacam kayak tanda gitu. Kalian bisa cari di sini di documentation. Stream marker. Create stream marker. Nah, jadi eh ini kalau misalnya bayangin gini. Kalian biasanya streamer itu kan jarang ya ada yang stream 1 jam, ada yang stream setengah jam gitu, kayaknya jarang deh. Rata-rata stream itu paling 3 jam, terus 2 jam, terus apa namanya, kalian bahkan bisa stream 4 sampai 5 jam gitu, bahkan ada yang stream 12 jam gitu. Nah, di antara dari semua jam itu, kan nggak semuanya momen yang menarik buat dijadikan konten gitu. Ini salah satu apa ya, ini salah satu eh kayak misalnya hal yang bikin males dari kita buat bikin konten dari eh, video stream. Karena kadang kalau kalian harusnya relate ini, kalau misalnya kalian terbiasa bikin konten dari stream ya. eh, Kalian kadang udah terlalu males, misalnya kalian download satu VOD yang durasinya 4 sampai 5 jam gitu. Kalian nyariin kalian nyariin satu satu poin tertentu di mana ada sebuah konten menarik di stream kalian. Itu kalian nge-scrap 5 jam nyariin itu aku yakin kalian bakalan males sendiri, dan lama-lama jadi kayak, fuck this shit, aku males gitu. Akhirnya nggak jadi gitu. Jadi eh, akhirnya sebenarnya banyak juga. eh Selamat datang ke Hana 90 underscore underscore. Selamat datang di seminar OBS dan streamer buat kali ini ya. eh Semoga kalian eh, tertarik menyimaknya. Itu nanti outputnya video atau cuma teks buat nandain menitan di streamnya?
Ini karena dia di Twitch itu nanti kalian akan dikasih tanda gitu. Akan dikasih tanda di menit keberapa eh, it, eh, itu apa namanya? Di menit keberapa kalian ada yang namanya momen itu gitu. Saya telat enggak kok, masih baru 51 menit. Belum banyak yang apa namanya aku bicarain kok. Kalau misalnya penasaran nanti kalian bisa cek VOD-nya juga, mungkin bakalan aku naikin di highlight dan beberapa poin-poinnya mungkin bakalan aku upload di YouTube juga. Nah, Creative Marker ini seru apa? Bagus banget buat kalian yang bikin konten buat TikTok dan Instagram yang pendek-pendek gitu. Terus kalau kalian mau bikin montage juga kalian bisa pakai ini. Jadi karena ini sub action, jadi kalian harus istilahnya diracik dulu. Misalnya ada titik seru di sini nih. Kita nanti gabungin sama trigger. Jadi nanti misal kita nulis di chat apa ya? Exclamation mark apa namanya? Momen kocak gitu. Itu kepanjangan sih sebenarnya. Atau kalian bisa langsung bind ke kalian bisa langsung bind ke eh, keyboard kalian gitu, itu juga bisa. Eh, ada caranya. Jadi penjelasan dari Crystal Marker ini menurutku salah satu yang menarik ya, karena itu kalian nggak harus dari 5 jam itu kalian nggak harus nyari nih mana tadi yang lucu ya, mana tadi yang bagus ya gitu. Apalagi kalau misalnya kalian mainnya selama itu gitu, kadang lucunya mungkin cuman setengah menit atau berapa gitu kan. Dan nyariin setengah menit dari 5 jam itu effortnya luar biasa sih. Kalau beberapa orang yang aku tahu dulu itu setiap ada momen lucu atau konten eh, momen yang dimana bisa dijadiin konten itu mereka catat menitnya di kertas. Itu sebenarnya bagus juga sih, tapi karena ada yang lebih cocok dan lebih enak juga, kenapa nggak kita pakai gitu. Jadi nanti kalian bisa langsung tahu aja gitu. Oh, di sini, di sini, di sini. Nanti kalian waktu lihat review VOD, eh, kalian bisa langsung tahu. Oh, di menit segini, menit segini, menit segini itu ada kejadian-kejadian lucu gitu. Mari kita coba lihat yang lain. Tadi udah sampai mana? Twitch channel ya. Ada viewer count. Kayaknya kejauhan deh. Kita pinggirin ke sini dulu sih. Kita sebagai viewer bisa buat marknya itu kah? Bisa. Bisa. Kalian bisa kalian bisa jadi bisa diatur. Mau mod doang, mau moderator doang atau VIP juga bisa bisa ngasih, atau semua viewer bisa juga. Itu bisa diatur. Kalian bisa lihat di sini nih. Jadi ada action cues, ada command. Nah, ini command ini ada macam-macam kan, ada lurk, ada YouTube ini. Ini nggak semua orang bisa nulis, tergantung gimana kita ngaturnya. Misalnya lurk ini yang aku bolehin itu eh, bahkan kalian bisa ini nih ngebolehin semua. Kalian bisa milih siapa aja orang yang eh, boleh ngegunain message itu kalian juga bisa. Ini jadi permissionnya ini bisa kalian pilih VIP, subscriber, moderator, terus apa namanya, siapa aja. Atau kalau misalnya kalian allow semua, ya udah semuanya bisa kirim lah, semuanya bisa kirim. Atau cuman mau kalian jadiin yang moderator doang yang bisa ngirim gitu, yang moderator doang yang bakal ke trigger gitu, itu bisa juga. Eh,
apa namanya nih, kayak misalnya ini nih, edit command. SO ini yang bisa ngetik dan nulis cuman moderator doang, itu juga bisa. Apa kayak misalnya kita ini nih, salah satu sub action lain ya dari Twitch itu adalah ini set channel game dan set channel title. Itu kan biasanya kalau di stream elemen kalian bisa tuh nyuruh apa namanya, eh, moderator kalian exclamation mark set game, terus baru nulis gamenya apa gitu. Kalian juga bisa ngelakuin ini di sini gitu. Jadi tapi di sini kalian juga bisa apa ya? Mungkin mungkin VIP juga bisa, atau bahkan orang-orang tertentu yang dia bukan VIP dan dia cuman viewer viewer biasa gitu, dia bukan VIP, dia bukan moderator, dia cuman viewer biasa tapi kita tunjuk dia sebagai orang yang bisa ngatur, itu bisa juga. Jadi eh, bener-bener batasnya itu sampai nggak cuman role doang tapi sampai ke personal, jadi dia baca. Maaf, ini maaf motong, ini aplikasi apa, OBS kah? Nah, ini aplikasi namanya StreamerBot. Jadi ini StreamerBot mana ini? Nah, ini namanya StreamerBot. Semua itu tadi aku lakuin di aplikasi yang namanya StreamerBot. StreamerBot ini nih StreamerBot. Jadi dia sebuah aplikasi buat ngatur semuanya buat di stream kita gitu. Ini nanti buat, kalau aku ya, aku udah nggak pakai stream elemen lagi, nggak pakai Nightbot, aku nggak pakai eh yang web based, aku udah nggak pakai semua, aku pindahin semuanya di StreamerBot ini. Jadi StreamerBot ini kayak ya udah aplikasi buat ngatur semuanya gitu. Jadi kadang kan ada nih yang di stream elemen bisa, di Nightbot nggak bisa. Ada yang di Nightbot bisa, di stream elemen nggak bisa. Jadi otomatis kita harus pakai dua dua hal yang berbeda gitu. Dan kadang ngaturnya lupa, kadang ngaturnya bingung, nggak di satu tempat yang sama. Jadi aku pakai StreamerBot ini. Semuanya semuanya bisa semuanya bisa diatur di sini lah istilahnya. Se se an se se nggak, sebenarnya nggak bisa dibilang kompleks juga ya, tapi selengkap itu gitu. Kalian bisa pakai StreamerBot ini. Kalau misalnya di Twitch yang lain ya, itu baru yang channel ya. Ini masih ada charity, masih ada chat. Ini kalian bisa ini reply to a message. Kalian bahkan bisa reply to a message juga. Jadi kayak kesannya jadi lebih personal gitu ketika kalian ada yang nulis tulisan sesuatu atau komenan sesuatu gitu, kalian bisa langsung kayak reply ke situ gitu. Jadi kayak ya lebih personal aja menurutku daripada cuman chat lain di bawah gitu. Ini juga bisa. Terus kalian bisa send announcement juga, eh, kayak misalnya tulisan yang di pin itu kalian juga bisa, send announcement juga bisa. Terus send message itu yang aku pakai ini juga, itu juga bisa text message. Kalian bisa kirim whisper juga, bahkan whisper ke orang tertentu yang misalnya kalian gini nih, misalnya kalian eh, apa namanya, Discord gitu, Discord link gitu, kalian kalian mau nulis Discord link tapi kalian nggak mau semua orang yang ada di chat ini otomatis baca gitu. Kalian cuman mau link ini cuman orang yang ngechat doang yang tahu, kalian bisa kirim linknya itu langsung via whisper. Jadi bisa sampai kayak gitu juga. Se apa ya,
Customizable itulah di follower kalian bisa bisa dapat apa namanya follower info, kayak misalnya dia udah follow berapa lama, terus follower count kalian berapa, nanti kalian bisa tunjukin di layar kalian di OBS. Atau follower terakhir siapa, itu biasanya kan ada tuh di stream itu, kalian juga bisa dapetin di informasinya di sini, terus bisa kalian tampilin juga. Terus kalau di Twitch tuh ada guest star, ini yang nggak ada di YouTube ya. Guest star ini apa namanya bikin session gitu-gitu, bisa 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 juga. Jadi misalnya kita coba naikin ya. Eh, mana Twitch guest star. Nah, di guest star ini ada macam-macam nih. Guest star slot, create guest star session. Jujur aku belum pakai guest star ya, karena kayaknya agak rumit gitu buat eh, kita collab pakai guest star, mending cuman ngetek aja gitu. Jadi ini kayak guest star, terus kalian bisa delete, end gitu-gitu, macam-macam bisa juga. Terus untuk moderation ini aku juga make nih. Jadi ada add moderator, add VIP, ngeban user, ngilangin moderator, terus ngilangin VIP, terus ngirim shout out. Ngirim shout out kayak yang di rate, yang biasanya kalau kalian nge-rate aku itu nanti di chatnya kan langsung keluar tuh shout out, yang apa slash shout out, yang biasanya bisa langsung kalian klik buat follow orangnya itu. Nah itu juga bisa. Terus kalian unban atau time out user juga bisa, untime out user juga bisa. Jadi hampir semua bisa dilakuin. Terus ngubah chat mode jadi emote only, ada yang follower only, atau slow mode, atau subscriber only, itu juga bisa kita lakuin di sini. Jadi istilahnya kalian bisa ngeracik si sub actionnya ini sesuai dengan kreativitas yang pengen kita lakuin di kepala kita itu apa gitu. Kalian bisa ngeracik dari semua semua hal yang yang bisa kalian dapetin di sini gitu. Terus rate, nah ini juga rate ini juga bisa kalian bisa langsung nulis gitu. Biasanya kan kita slash rate ke siapa gitu. Ini rate ini juga kalian bisa langsung, misalnya uh, kalau misalnya kita uh, nulis di chat gitu, misalnya yang paling gampang ya kita bikin command chat uh, rate ke sini gitu. Nanti begitu begitu uh, kita nulis itu, sub actionnya langsung ngatur, misalnya ngeluarin ngeluarin rate message, terus dia langsung ngarahin ke rate ke siapa untuk start rate, itu juga bisa. Buat SO harus AVI dulu kah? Kemarin mau SO orang tapi videonya nggak keluar, tapi namanya keluar sih. Kalau SO yang video itu biasanya, untuk biar keluar videonya itu biasanya mereka kan ambil dari klip yang ada di channel mereka. Kalau videonya nggak keluar, ada kemungkinan klipnya nggak ada, yang pertama, atau klipnya di hide. Itu ada kemungkinan itu. Atau yang ketiga, aplikasi buat SO-nya yang lagi error. Aku sekarang nggak pakai SO yang ada videonya karena berat banget. Jadi takut ngeganggu juga. Apalagi kalau di tengah-tengah apa namanya? Di tengah-tengah eh kita lagi ngelakuin apa gitu ya. Itu juga kadang kecuali nanti ada semacam, aku bisa bikin semacam SO time gitu. Jadi ada waktu dimana kita bakal SO sambil nge-review eh, klipnya orang-orang gitu lah. Itu juga bisa sih sebenarnya. Eh, Kalau yang SO video, setauku kita masih harus pakai pihak ketiga buat ngambil si information dari apa namanya,
dari klipnya itu ya. Jadi masih agak rumit menurutku. Aku masih belum nemu yang bisa langsung di streamer botnya gitu. Ada tapi kayaknya agak berat deh. Di sini ada rewards. Ini rewards. Oh iya, di moderation ini kan ada add VIP ya. Kalian kalau lihat di ini, kalau kalian lihat di channel poinku, ada yang namanya VIP. VIP declaration. Ini channel poinnya 30.000. Kalau kalian udah uh, 30.000 poin, channel poin, kalian bisa bisa apa ya istilahnya nge-redeem itu gitu, channel point declaration ini. Nah, si channel point itu dia langsung langsung nge-trigger ini di sini nih. Coba ya kita kasih lihat ya. Di sini ada namanya VIP. Nah, ini VIP channel point. Di sini ini kalian lihat ya. Sub actionnya yang pertama adalah OBS source visibility state. Ini kalau kalau misalnya dia aktif, dia langsung ngeaktifin sound. Aktifin sound untuk ngasih tahu kalau misalnya ada orang yang udah ngeridim VIP gitu. Kalau nggak salah tuh teksnya apa ya? Soundnya tuh ya. I Pixelutup hereby declare you to have VIP apa-apa gitu, aku lupa. Terus nanti dia langsung nge-add ini, add VIP using info from who redeem. Jadi siapa yang nge-redeem itu dia langsung auto dapat VIP. Biasanya makanya biasanya dalam dalam game aku misalnya ada yang nge-redeem VIP, aku tinggal langsung bilang selamat yang udah ngedapetin VIP. Kalian bisa langsung refresh apa namanya, refresh browsernya supaya badge VIP-nya keluar gitu, karena kadang emang stuck kan kalau misalnya nggak di refresh. Nah, itu karena setelah dia ngeklik redeem channel point itu, otomatis dia langsung auto dapat VIP langsung. Sepersekian detik setelah dia pencet dia langsung dapat. Jadi aku nggak perlu masuk ke Twitch dulu terus nyari namanya terus aku jadiin VIP-nya gitu-gitu, udah nggak perlu lagi. Jadi seenak itu. Sebenarnya memudahkan orang juga sih. Di sini ada rewards, ini juga bisa nih kalian kayak redemption kayak channel point gitu-gitu, itu bisa kalian atur juga. Terus di subscriber ini juga kalian bisa kasih info nih biasanya di apa namanya, di stream kalian yang subscribe terakhir siapa gitu. Terus atau udah berapa sih yang subscribe kita gitu. Kalau misalnya di streamer luar tuh biasanya ada tuh yang ada angkanya itu, udah berapa orang yang subscribe kita gitu. Itu kalian juga bisa tampilin, kalian dapetin informasinya terus kalian tampilin di OBS-nya gitu juga bisa, macem-macem. Terus ada teks, ini kalian bisa nambahin tag. Kayak misalnya aku kan ada Oragon Indonesia, bahasa Indonesia, itu bisa kalian tambahin juga tanpa harus ngebuka Twitch. Sebenarnya itu salah satu yang bikin kalian kenapa kalian harus pilih streamer bot. Aku kayak promosi streamer bot ya, tapi emang streamer bot tuh sebagus itu gitu loh. Kalian kalian bisa pakai semau kalian gitu, se sebutuhnya kalian lah. Di sini ada user, ini juga nih kita bisa apa namanya, ngedapetin informasi. Kebanyakan kalau di Twitch itu ngedapetin informasi yang nantinya bakalan kita tampilin di stream kita. Kalau buat pakai translate di chat misalnya ada bahasa selain Inggris atau Indo. Nah, kalau nggak salah translate itu ya,
kita bisa pakai, kalau itu aplikasi beda lagi. Kalau translate itu karena translate itu agak ribet kan. Kita ngedapetin info di chat, terus habis itu dia otomatis translate, nanti ditampilin lagi. Sebenarnya itu bisa disambungin juga ke streamer bot ini, tapi eh, ada aplikasi lain, aku lupa deh namanya apa. Jadi di aplikasi itu semua chat itu nanti bisa diterjemahin secara real time ke bahasa yang kalian harapkan. Itu aku lupa nama nama anunya apa. Tapi semacam aplikasi juga, pihak ketiga, third party app. Jadi eh, aku belum pakai itu ya, karena jauh ini viewer Indonesia, sama paling kalau misalnya ada yang pakai bahasa Inggris ya, eh, ya Indonesia Inggris lah paling ya, karena aku kan ID slash n kan. Dan masih banyak lagi, kayak misalnya kalian bisa ini kalau YouTube itu seingatku cuman ini doang deh yang bisa set title, title description, set description doang, terus send message to a channel, ini yang bisa kita pakai buat ngasih info. Terus banyak integration integration lain yang bisa kalian pakai di sini.